Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Iriatul Umami, NIM 2019-31091 dari kelas D. Saya di sini akan membahas tentang pengaruh dan kontribusi teknologi mikroprosesor di era revolusi 4.0. Mikroprosesor merupakan suatu alat berbasis sistem digital yang cara kerjanya adalah yang pertama menerima data dari jumlah masukan, yang kedua memproses data menurut ketentuan-ketentuan program yang disimpan, dan yang ketiga menghasilkan sejumlah sinyal keluaran sebagai akibat dari pemrosesan data tersebut. Atau jika didefinisikan dengan lengkap, mikroprosesor adalah suatu chip atau kepingan yang dapat melaksanakan operasi-operasi hitungan, operasi nalar, dan operasi kendali secara elektrolis atau digital. Chip mikroprosesor difabrikasi dengan teknologi LSI atau Large Scale Integration maupun VLSI, Very Large Scale Integration. Biasanya mikroprosesor dikemas dengan plastik atau keramik. Kemasannya dilengkapi dengan pin-pin yang merupakan terminal masukan dan keluaran chip. Mikroprosesor dalam perkembangannya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama bitsless. Bitsless prosesor yaitu perancangan CPU dengan menambahkan jumlah irisan bitsless untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Ini biasa digunakan istilah CPU custom. Yang kedua, general atau purpose CPU. Bertujuan untuk umum dan atau mikrokomputer. Yang ketiga, I/O atau prosesor khusus untuk berfungsi menangani input dan output, membantu prosesor utama. Yang keempat, detected embedded controller, membuat mesin menjadi smart seperti mesin cuci, mesin fotokopi, oven, mesin jahit, dan microwave. Sebuah mikroprosesor tidak dapat menjalankan sebuah sistem secara langsung. Mikroprosesor harus ditambahkan komponen lain seperti RAM, ROM, clock, serial port. Begitu. Fungsi utama mikroprosesor adalah sebagai kontrol yang mengendalikan seluruh kerja sistem mikroprosesor. Fungsi lainnya adalah yang satu mengambil instruksi dan data dari memori. Yang kedua memindah data dari ke memori. Yang ketiga mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal interupsi. Yang keempat menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor. Yang kelima mengerjakan operasi logika dan aritmatika. Beberapa contoh aplikasi menggunakan mikroprosesor dalam bidang kehidupan. Yang pertama ada bidang komputer. Contohnya komputer atau mikrokomputer. Terminal peripheral controller. Contohnya printer, disk, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua, bidang komunikasi dan jaringan komputer. Contohnya switch, router, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang kedokteran. Contohnya instrumen kedokter yaitu MRI, ICG, dan lain-lain. Yang keempat, bidang industri. Ada yang pertama yaitu PLC, Programmable Logic Controller. Yang selanjutnya, kendali kontrol, ban berjalan atau conveyor, pengatur kecepatan motor, motor DC dan AC, servo posisi, kendali proses, dan robotika. Yang kelima, bidang militer, yaitu peluru kendali atau rudal. Yang keenam, bidang kedirgantaraan, yaitu sistem avionik. Yang ketujuh, bidang alat-alat rumah tangga, contohnya mesin cuci, microwave, oven, pemrograman acara pada TV, remote control, sound system, dan synthesizer. Bidang hiburan dan main anak-anak, contohnya game dan PlayStation. Kali ini saya akan membahas tentang teknologi mikroprosesor di bidang industri 4.0, yaitu tentang penelitian PLC, aplikasi PLC dalam tanaman.
Penelitian mengenai rancangan bangun atau uji teknik sistem kendali berbasis PLC yaitu Programmable Logic Control pada jaringan irigasi tetes hidroponik substrat pernah dilaporkan dalam Surhadianto et al. Aplikasi PLC pada sistem kontrol yang dapat mengendalikan lingkungan pertumbuhan tanaman pada hidroponik EEB atau flow akan membantu operator dan dapat membantu upaya peningkatan produksi tambu lampot. Dengan sistem kontrol otomatis, pekerjaan dapat dilakukan secara cepat, massal. Oleh karena itu, dilakukan sistem otomatis untuk pemberian larutan nutrisi dan untuk pengendalian lingkungan pertumbuhan tanaman secara akurat. Jaringan hidroponik dan instalasi pengkabutan sistem hidroponik yang digunakan IEB atau flow, tanaman bunga kristan contohnya dalam pot, diletakkan pada bak perendaman. Perendaman tanaman dikontrol menggunakan water level controller yang terletak pada bak perendaman yang dihubungkan ke PLC. Setelah larutan nutrisi merendam akar tanaman selama jangka waktu tertentu, larutan nutrisi dikembalikan ke bak pendingin melalui katup solenoid dengan metode gravitasi. Instalasi pengkabutan digunakan untuk menurunkan temperatur udara dan menjaga kelembapan udara di dalam greenhouse. Kelembapan udara yang baik untuk pertumbuhan tanaman krisan adalah 70%. Menurut Rukmanin Mulyana, pengkabutan dilakukan dengan menggunakan air yang dipompa dan disemprotkan melalui nozzle sehingga dihasilkan butiran-butiran air yang sangat lembut. Nozzle ini ditempatkan pada ketinggian tertentu di atas bak penanaman dan dikendalikan oleh PLC dengan input berupa nilai kelembapan udara yang diperoleh dari pengukuran. Rancangan bangun perangkat keras dan perangkat lunak. PLC rancangan fungsional menjadi landasan pembuatan rancangan perangkat keras. Gambar selanjutnya itu merupakan diagram blok rancangan fungsional sistem kendali. Rancangan bangunan perangkat meliputi rancangan bangun kelistrikan yang digunakan untuk menghubungkan suatu komponen input, output, dan PLC. Komponen-komponen penyusun perangkat keras terdiri dari relay, kontraktor, adaptor, PLC, display temperatur, sensor kelembapan udara, sensor pH, mesin pendingin, pompa air, temperatur controller, water level controller, dan solenoid valve. Sistem kendali diaktifkan terus-menerus selama pengujian. Rancang bangun perangkat lunak dilakukan dengan menyusun program pengendalian untuk PLC. Bahasa yang digunakan untuk memprogram PLC adalah ladder diagram yang dibuat menggunakan program CX Programmer v2.1 Omron Corporation. Perangkat lunak dibuat melalui personal komputer, kemudian ditransfer ke PLC dan disimpan CPU PLC untuk mengendalikan PLC. Sebagai contoh berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjalankan sistemnya. Yang pertama, jika sensor temperatur udara di dalam greenhouse membaca nilai temperatur di atas set point, maka sistem pengkabutan akan bekerja, dan jika temperatur tersebut sama atau di bawah set point, maka sistem pengkabutan tidak akan bekerja. Yang kedua, sensor temperatur larutan nutrisi membaca nilai temperatur di atas set point. Maka mesin pendingin larutan nutrisi akan bekerja, dan jika temperatur tersebut sama atau di bawah set point, maka mesin pendingin larutan nutrisi akan tidak bekerja. Jika sensor keasaman membaca nilai pH larutan nutrisi di bawah batas bawah set point. Yang keempat, jika sensor keasaman membaca nilai pH larutan nutrisi di atas batas set point, maka katup solenoid larutan asam akan terbuka. Yang kelima, jika sensor kelembapan udara membaca nilai kelembapan udara di bawah set point, maka sistem pengkabutan akan bekerja, dan jika kelembapan udara sama atau di atas nilai set point, maka sistem pengkabutan tidak akan bekerja. Berikut penjelasan saya tentang
mikroprosesor dalam bidang industri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.